marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral qiyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Akhi fillah, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita dalam bulan Ramadan di tanggal 2 Ramadan. Insya Allah Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Belenggu yang telah kita lakukan, belenggu yang ada dalam diri kita tentang kebelengguan ibadah di bulan Ramadan di tahun yang lalu. Ibadah kita terasa kurang sempurna. Salat jamaah kita kurang sempurna karena adanya jaga jarak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengimami salat berjamaah, beliau mengatakan ista'u atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kita diharuskan untuk merapatkan shaf dan barisan kita, karena rapatnya shaf dan barisan itu adalah kesempurnaan dari sholat kita. Terbelenggu ibadah kita 1 tahun penuh. Taraweh kita, bahkan taraweh sampai ngumpet-ngumpet, nggak bebas, panik, rasa takut karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berkibar di negara kita. Akhi fillah, in rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ramadan yang tercinta. Setiap amalan ibadah kita ada nilai yang perlu kita ketahui. Ramadan adalah bulan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Agar kamu bertakwa. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Muslim, orang Islam banyak, tapi yang mampu untuk melaksanakan ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, haji, dan lain sebagainya, hanya orang-orang yang beriman. Panggilan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah siap untuk melaksanakan suatu tuntutan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa. Bulan ini adalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa syahrun awwaluhu rahmah.
bulan yang awalnya itu rahmat bagi kita semuanya. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahan perjalanan ibadah kita itu adalah pengampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan wa akhiruhu idkhum minan nar, dan akhir perjalanan Ramadan ibadah puasa kita itu adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berikan rahmat kepada kita, kemudian maghfirah kepada kita, apakah di hari-hari akhir idkhum minan nar kita tinggalkan? Itu yang banyak terjadi oleh umat Islam. Di awal Ramadan masjid penuh, musola penuh, majlis taklim penuh 10 hari pertama. Di 10 hari kedua disitulah maghfirah. Ketika maghfirah Allah turunkan, maka banyak dari umat Islam, banyak dari umat-umat yang sudah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, melalui jalur ini mereka tinggalkan. Bahkan di akhir yang Rasul katakan adalah idkhum minan nar, pembebasan dari api neraka, banyak sekali ditinggalkan oleh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Akhifillah, sahabat Ramadan yang tercinta, karena puasa itu bisa sempurna, Ramadan bisa sempurna kalau ibadah itu dilaksanakan dengan imanan wahtisaban. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman, karena pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa kita. Wa man qama ramadhana, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, salat tarawih, kemudian juga baca Quran dan salat-salat sunnah yang lainnya, itu pun kata Rasul dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan, keyakinan, dan juga harapan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah janji Rasul, dan itu juga janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Akhifillah, sahabat Ramadan yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga bahkan rindu kepada siapa? 4 manusia, 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Yang pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Kebiasaan kita umat Islam, Al-Quran itu dibuka, Al-Quran itu dibaca ketika bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, maka masuk kembali ke dalam lemari sampai tahun berikutnya baru dibaca kembali. Ini kebiasaan kita. Bahkan Al-Quran sebetulnya syafi'an. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita. Itulah yang dicintai, yang dirindukan oleh surga. Saat ini surga sudah menunggu kita, menunggu umat-umat yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafizul lisan. Surga rindu kepada orang yang menjaga lisannya. Di dalam hadis lain dikatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia akan selamat, manusia akan aman, manusia akan bebas daripada fitnah, daripada segala mara bahaya, dari segala hal yang menjadikan dirinya hancur adalah lisan. Lisan kita, lidah kita tidak bertulang, tetapi lidah kita bisa berucap apapun yang kita mau. Maka selamatkanlah lidah kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Menjaga lisan, menjaga kepribadian kita itu lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat sayang. Bahkan surga sudah menunggu kita. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Surga rindu, surga sayang kepada orang yang suka membagi, yang suka berbagi dengan orang-orang yang lapar. Waktunya di bulan Ramadan ini, mari kita berbagi dengan
sesuatu yang bisa membuat kenyang orang yang lapar. Biasanya di masjid, di musola itu mengadakan buka puasa bersama. Nah, disitulah waktu kita untuk berbagi kepada umat, kepada manusia yang lain, pada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Yang keempat, al-jannatu mustaqah, surga rindu, surga cinta, dan surga mengharapkan kehadiran siapa? Was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan nanti Ramadan itu di hari kiamat akan turun dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ramadan, silahkan kau hadir, silahkan kau cari orang-orang yang sudah memenuhi hakmu." Maka bulan Ramadan berkeliling dari padang mahsyar satu ke padang mahsyar yang lain, mencari orang-orang yang berpuasa dan sudah menentukan haknya. Dan apa kata Allah? Apa yang kau kehendaki, wahai Ramadan, dengan orang-orang yang berpuasa? Maka kata Ramadan, aku ingin kau berikan kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Akhirnya Allah memberikan kemuliaan. Dan apa kata Allah? Apalagi yang kau kehendaki ya Ramadan? Maka Ramadan menjawab, berikanlah mereka sesuatu yang lebih indah, yaitu keselamatan dan kenyamanan dalam surgamu ya Allah. Apa kata Allah? Mereka sudah kuberikan keselamatan dan mereka sudah aku ampuni. Akhifillah, sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sulit untuk kita? Ketika Allah masih memberikan umur di hari ini, mari kita kuatkan, karena kita sudah dipanggil Allah sebagai orang-orang yang beriman. Laksanakan puasa Ramadan dan laksanakan qiyamul Ramadan, artinya puasa kita baik, ibadah di malam hari kita pun baik. Dan ibadah inilah yang nanti akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li, kata Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-shaumu li wa ana azibih. Puasa itu milik aku dan hanya aku yang memberikan ganjaran pahala. Maka ganjaran pahala puasa tidak bisa direkayasa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena puasa itu milik Allah. Maka banyak orang yang berpuasa mungkin hanya puasanya tidur saja, hanya puasanya main-main saja, hanya sekedar ikut-ikutan puasa. Harus kita ingat bahwa puasa itu adalah nikmat, keindahan di situ kita bisa dapati. Manfaat dan hikmah itu banyak di situ bisa kita dapati, asal kita tahu. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka ingin setiap tahun itu adalah bulan Ramadan, tapi tidak akan mungkin terjadi. Artinya, kemuliaan Ramadan mari kita raih dengan baik di bulan yang penuh dengan barokah ini. 2 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan masih ada 28 hari lagi yang harus kita laksanakan dengan baik. Jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita lengah, karena disitulah akan kita mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan itqum minan nar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, maka Allah akan berikan rahmatnya. Rahmat Allah sudah kita miliki di 10 hari. Kemudian di 10 hari kemudian Allah akan berikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan terakhir, andai kita memang sukses melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan, maka itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka jiwa kita akan selalu bersih. Jangan lupa sedekah dan jangan lupa zakat fitrah, karena zakat itulah akan membersihkan jiwa kita dari segala hal-hal yang di tahun lalu kita lakukan. Dosa-dosa kita pasti ada, karena manusia itu pasti punya salah dan punya dosa. Bagaimana cara membersihkan dosa kita?
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan mampu kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari ketika pandemi ini masih ada di lingkungan kita, ketika protokol kesehatan masih kita pegang teguh, maka disitulah kita harus mampu menjaga diri kita, menjaga sikap kita, dan juga menjaga lisan kita. Jangan sampai sikap kita, lisan kita, dan seluruh jiwa raga kita ini menghancurkan ibadah puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.